pada waktu yang singkat, saya chat ya, pada waktu yang singkat, market adalah sebuah voting. Bentar, saya udah kelihatan belum sharing screen? Belum kelihatan, Pak. Putih, Pak. Udah, cuma tapi Oh ya, belum ada apa-apa. Teksnya coba dulu ya. Atas dasarnya dulu nih. Trading news ya. Spekulan. Atau mudahnya begini sebentar ya. Bentar. Pada waktu yang singkat, market adalah sebuah voting. Bentar sambil saya buka materi. Beberapa waktu yang lalu, kita kenal salah satu trader hebat dunia yang bernama George Soros. Dia mampu melakukan short selling pada salah satu mata uang di negara yang cukup besar. Yang itu disebabkan oleh sebuah berita yang dapat men-trigger pergerakan harga pada waktu bersamaan. Banyak yang bertanya pada saya, apa maksud trigger tradable? Trigger tradable itu merupakan sebuah istilah yang sering digunakan oleh mereka yang melakukan transaksi menggunakan news. Gitu loh. Di seluruh negara di dunia, ada berita-berita yang berkaitan erat akan status sosial dan ekonomi. Jadi sosial ekonomi lah boleh disebut. Dan itu bisa menjadi salah satu indikator inflasi. Setiap negara di Eropa hampir sama, ada sekitar 10 berita yang bisa kita gunakan. Nah, 10 berita tadi, itu kita biasanya akan mengenal namanya, sebentar ya, deviasi. Gitu loh. Deviasi itu maksudnya apa, Pak? Deviasi itu adalah selisih antara forecast yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan, oleh beberapa research, penelitian, yang berbeda dengan aktual. Yang pada akhirnya menyebabkan pergerakan harga yang signifikan yang terjadi karena ada trigger tadi. Ada voting bersama yang dilakukan oleh pelaku pasar. Gitu loh. Contoh, ketika NFI, contoh, mungkin kalau saya jelasin NFI langsung nggak langsung pada paham ya. Contoh, ketika NFI, misal, di periode sebelumnya itu ada 30K. Forecast di waktu berikutnya itu 50K. Secara teoritis, yang akan mencerminkan market diskon everything, kira-kira SAU terhadap USD melemah atau menguat? Melemah atau menguat? Nah, kecenderungan pergerakan harga itu akan sudah nol, Bu. Kecenderungan pergerakan harga yang terjadi ini itu akan sudah nol. Itu loh. Tapi ketika
forecast-nya ini ada selisih trigger yang kita teliti, misalkan selama beberapa tahun terakhir itu adalah 20K atau 20.000. Ketika aktual memiliki selisih 20K, dia akan men-trigger pergerakan harga yang signifikan. Para pelaku pasar langsung mengambil reaksi bersamaan. Itu kenapa ketika news pergerakan harga itu biasanya cukup gila. Bentar ya, ini saya nggak tahu buka kanvanya nggak kebuka, sebentar. Kelihatan saya share chart? Kelihatan, Pak. Terlihat. Ya. Kelihatan ya, saya buka chart nih. Kita turun ke 1 jam. Jangan jauh-jauh, kita ke berita yang kemarin aja deh. Yang tanggal berapa ya? Kemarin CPI tanggal berapa, Pak Ir? Saya lupa tuh. CPI terakhir, Pak. Iya, betul. CPI, tunggu. Bentar ya. Oh, saya lihat di sini aja deh. CPI, nggak ada tanggalnya. Oh, ini. PMC, ECI, inflation, bukan. CPI. Oh, CPI ya. Oh, nggak ada kalender CPI. Ide economic event on chart. Only futur. Nah, 12 Juli, Pak. permit 12 Juli. nah ini nih, Pak. Retail sales mom. Retail sales sama CPI beda, Pak? Iya, sorry. Yang terbaru saya retail sales mom yang kemarin ya. Ya, oke, retail sales. Nah, retail sales mom, jika rekan-rekan cek, itu kan saya udah kasih kemarin kisi-kisinya. Ini kita pengenalan dulu aja ya. Jadi kita bentar ya. Bentar. Coba cek di grup Archart Trading News. Kita langsung aja contoh. Retail sales mom. Kelihatan? Ya. Triggernya berapa di situ? 0,5.
0,5. Forecast-nya berapa? Forecast-nya 0,5. 0,5. Previous-nya 0,5. 0,5. Kalau kita mau jual emas dulu ya. Karena kalau misalkan aktualnya melemah, artinya emas bullish ya Pak ya? Iya. Tapi kalau menguat, emas kan turun gitu loh. Betul. Nilai 5 ini nggak akan menjadi penurunan kalau dia keluar. Itu loh. Triggernya itu 0,5. Artinya, kalau dia mau signifikan bergerak, maka forecast ini harus dikurangi 0,5, Pak Oki. Yang lain. Aktualnya. Berarti di bawah 0 minus dong? Ya, aktualnya Betul ya? hasilnya di bawah berbeda 0. Berbeda 0,5. Aktualnya berapa? Aktualnya 0,2, jadi selisihnya cuma 0,3. Aktualnya 0,2, selisih cuma 0,3. Tapi itu sudah hampir 70% dari 0,5 ya Pak ya? Iya. Ini triggernya terjadi. Gitu loh. Nanti saya ajarkan cara analisa triggernya. Ini kita contoh dulu aja. Ketika triggernya ini terjadi, terpicu, maka tadi pada waktu yang singkat, market adalah sebuah voting. Gitu loh. Itu perkataan sebetulnya untuk para praktis trader yang melakukan analisa dengan sebuah berita. Orang zaman dulu menyebut mereka adalah seorang spekulan. Kiblatnya siapa? George Soros. Itu loh. Ada lagi Pak trigger? Ada. Oke, contoh. Contoh nih, pengenalan dulu nih. Nanti saya bakal kasih materinya. Saya buka Canva ini nggak mau buka tadi putar terus. Nggak tahu kenapa. Oh. Kita ke NFI deh. Non-farm payroll. Kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, NFI itu berapa? Triggernya berapa NFI? 70, Kak. 70.000. Gitu kan? 70. Ini datanya Itu ini dalam harusnya K. K mungkin ya. Iya, dalam K itu. Gimana? Iya, itu betul dalam K. 209K, Betul, dalam K, 225K, ya. Nah, sekarang forecast-nya kan 225.000. Betul? Iya. Previous-nya itu sekitar 306. 306.000. Aktualnya 209K. Jarak dari aktual ke forecast itu beda berapa ribu? 16. 16K. Hanya 16.000. Nah, ini ada triggernya nih 16.000. Kalau orang yang melakukan transaksi dengan NFI, ini nggak ambil posisi. Saya ngomong serius apa adanya nih. Kenapa nggak ambil posisi? Karena dia kurang dari 70.000. Triggernya cuma 16.000. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga ini naik? Kan triggernya itu minimal 70.000 tuh NFI. Ya. $16.000 kok naik gitu loh.
Mungkin ada yang bisa lebih mengambil kesimpulannya. Unemployment. Silakan. Bedanya 16.000 nih, kurang dari 70.000. Gitu loh. Tapi dia naik. Nah, ini kalau dalam teori kita transaksi buy news, triggernya nggak kena. Jadi bisa dikatakan NFP yang pergerakan kemarin ini jadi data baru. Kenapa trigger bisa 16.000 saja, gitu loh. Kemarin ada user, kalau nggak salah siapa ya, Pak Irwan ya? Iya, Pak. Yang meneliti juga, ada deviasi sekitar 50.000 ya Pak Ir ya? Iya, kalau hasil riset saya per 50.000 itu baru ada pergerakan volatile. Betul, gitu loh. Riset yang kita gunakan, yang trigger US report ini hasil riset tahun 2006 atau 2007 ya, saya lupa. Dari guru saya, kelas kita lah. Gitu loh. Nah, itulah salah satu trigger, Pak. Jadi kalau misalkan aktual dan forecast itu sama, itu nggak ada namanya trigger. Oke, jelas? Ketika tidak ada trigger, maka maka news apapun bisa kita abaikan sebagai signal untuk melakukan voting bersama. Itu loh. Jelas? Silakan, ada pertanyaan? Pak, masih belum, kenapa masuk ke trigger? Ini kita baru pengenalan loh ya, ingat ya. Harus nyambung di sini dulu. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Minutes itu hal yang lain. Service. Nah, ini ISM service ya. Manufacturing. Coba cek. Triggernya berapa? 2,5. 2,5. Berarti kalau misalkan harga mau bergerak, forecast ditambah 2,5 berapa? 46,5 berarti ya. Berapa? ISM ini ya? Betul. Ini 53,5. Betul ya? Triggernya tuh. Nah. Itu ISM manufacturing ya. Ini ISM service, Pak. Oh iya, ISM service ya. Iya. ISM manufacturing itu di bulan Juninya itu di tanggal 3, Pak. 3 Juli. Sorry, 3 Juli. 3 Juli, bentar, Pak. Nggak dapet time frame-nya, Pak. Iya, harus pakai harian, Pak. Harian. Kalau harian kita nggak nemu. Karena satu hari itu berita banyak. Kalau Kan NFP mungkin. Tetap Kita ditumpuk, cek aja Pak. ya. Iya, tetap ditumpuk ada pasti biasanya. Kita hitung chartnya. Saya sambil buka Canva ya, sambil buka materinya. 3 Juli ada kok. Atau saya Pak Ir, ini saya buka Canva, nggak mau kebuka, kenapa ya Pak? loading mungkin servernya. Presentasi Pak Nara di sana ya? Ini nggak bisa-bisa. Iya, Dari tadi saya buka. presentasinya. Iya, bentar ya. Kalau untuk berita saya screen, boleh Pak? Saya ini ada. Boleh Pak. Silakan Pak. Kalau bisa, ini teman-teman nanti nggak download ya.
Ini wajib bisa akses forex, factory, dan strength current. Ini mungkin besok ada Zoom lagi, silakan yang mau ikuti. Enggak apa-apa, tapi nanti akan di-record. Ini Makanya terlihat, Pak. kita seminggu sebetulnya Zoom-nya full. Oke, ini terlihat, Pak. Kelihatan, Pak? Oke. Mau yang apa tadi? Yang ISM manufacturing, Pak. Oke, 3 Juli. Ini, Pak. Nah, ini kan itu di Google, Pak. Nanti pakai VPN aja bukanya, nggak bisa di-download. 2,5 triggernya tuh. Mm-mm. Nah, forecast ini harus tadi, gitu loh. Jadi forecast beda selisihnya 2,5. Berarti kalau ke bawah itu 44,5, kalau ke atas itu jadi 49,5 aktualnya. Betul. Baru ada pergerakan. Betul. Jadi kalau misalkan dia lebih rendah, artinya kan apa gitu loh kan. Kalau lebih tinggi artinya apa. Jadi nanti kita tahu buy atau sell gitu loh. Ketika memang newsnya itu jadi suatu trigger. Iya. Ini Itu. kalau kita lihat tadi tanggal 3 Juli ya. Bentar ya. Ini kenapa saya nggak bisa buka? Benar, Pak? Iya. Saya bingung, jadi trading view saya kenapa ya? Nah, 3 Juli di sini nih. Ini nih. Yes. Max offering. Sebelum news dia udah terjadi kenaikan. Setelah news baru ada penurunannya. Dia nggak ada triggernya, Pak. Iya, nggak ada trigger, jadi pergerakan biasa. Pergerakannya biasa. Gitu loh. Nah, itu nanti PR yang harus dikerjakan selama kita ada di inkubator trading news. Iya. Nanti akan saya kasih bagaimana cara membuatnya, tapi ini lo mindsetnya dulu bahwa trigger itu adalah suatu angka yang rekan-rekan sudah diberikan berapa minimal itu untuk pair USD ya. Sebetulnya kita punya beberapa pair termasuk GBP itu berapa triggernya, terus beberapa mata uang lah. Tapi ini untuk USD dulu, yang penting nanti teman-teman paham trigger buy news itu apa gitu loh. Nah, sebetulnya nanti analisanya itu enaknya di forex factory. Dan nanti ada tambahan, nanti saya kasih salah satu akses untuk lihat forex currency. Jadi teman-teman tahu bahwa oh ini akan menyebabkan intinya ya. Ketika kita sudah mendapatkan berita yang kuantitatif tadi, berserupa nilai tadi 2 gitu loh. Kita tahu bahwa pergerakannya akan signifikan ketika aktualnya 4. Ini akan menyebabkan pelemahan mata uang A gitu loh. Misalkan. Ketika aktualnya 2 kurangi 2 berarti 0 ya Pak ya? Di bawah 0 berarti kan? Iya. Itu akan menyebabkan pelemahan mata uang negara tersebut. Jadi kita tahu ketika berita tadi aktualnya muncul, triggernya buy atau sell gitu loh. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Ada beberapa broker yang ketika beritanya itu aktual muncul itu nggak bisa entry Pak Ir. Iya. Dia sengaja itu kayaknya. Jadi gini, ini kan teman-teman belum dapat ranknya, movement rank. Trigger itu disertai movement rank. Contoh NFP. NFP itu ketika 70K, movement ranknya itu 70 pips. Gitu loh. Kalau kalian pakainya MRG itu disebutnya 7 poin. Ya. Kalau pakainya Agnes karena 3 digit 70 pips. Gitu. Nah, ini harus intinya trigger ini harus jadi mindset dulu gitu loh. Coba sebentar. Pak Ir mungkin bisa buka Forex Factory, Pak. Forex Factory harus pakai VPN, Pak. Nanti pengaruhnya ke Zoom, Pak. Oke, jangan Pak. Jangan, Oh, Pak. ini mau lihat apa, Pak? Currency strength atau apa?
nanti aja deh kita Kalau berita bisa pakai ini, Pak. Trading Economics. Sementara untuk boleh bisa pakai tahu ini, boleh Pak. Nah, mau contoh nih, mau berita apa? contoh kita lihat NFP aja Pak, NFP di NFP. Jumat depan. Oke, sebentar ya. Ini Teman-teman yang Home ada Shop. internet banking dan sebagainya, saya nggak sarankan download VPN ya, jangan ya. Jangan. Pakai trading ekonomi boleh. Ini Trading Economics maunya NFP ya. Bentar, saya ketikin deh. NFP aja Pak. Non-farm payroll. Oke. Trading Economics. Oke, kok datanya ada nih. Ini contoh aja sebetulnya Pak. Mau Gampangnya gitu loh. untuk Nah. selanjutnya tanggal 4 Agustus. Konsensusnya forecast-nya 190. Sebelumnya 209. Tinggal nanti Nah, lihat aktualnya. ini contoh kita bikin trigger ya Pak ya. Iya. Nah, konsensusnya kan 190.000, betul ya? Iya, betul. Sebelumnya kan 294.000. 209. Iya. 9.000 kan. Aktualnya 339.000. Mau yang mana? Mei atau Juni? Mei Pak, kalau Pak. Mei. Oke. Forecast 180. Forecast-nya 180. 180. Aktualnya ternyata 339 yang waktu itu tiba-tiba turun ya. Nah, ini ada trigger nggak? Ada dong, triggernya lebih dari 70.000 Pak. Tapi kan trigger kita cuma 70.000, betul kan? Iya. Saya yakin pergerakan di tanggal tersebut itu sangat signifikan, Pak. Iya, selnya junam. Kita lihat tadi tanggal berapa, sorry. Tanggal 3 Mei, Pak. Masalah. 2. Tanggal 6 Mei. 2 Juni. 2 Juni. Pergerakannya 2 Juni. Mana ya? Sorry. Nah ini. 2 Juni ini kalau candle hariannya yang ini, Pak. Yang marun. Tapi kalau mau lihat zamannya kita harus mundurin. Jam, Pak. Biasanya. Kita 1 jam. Ya. Trading news itu di 1 jam ya, teman ya. Oh, salah pencet. Dua Juni jam 19.30 biasanya. Ya 19 dulu deh. Ini tanggal 2. Nah ini. Kok 15 Juni, sorry. Tanggal 2. Betul itu, Pak. Nah, ya ini penurunannya. Gitu loh. Nah, itu yang dimaksud sangat signifikan gitu loh. Kalau misalkan memang gap-nya itu ada gitu loh. Jadi kan aktualnya kita lihat bisa langsung ikut ya, Pak ya? Iya. Jadi bedanya trading news by CSI dan trading news menggunakan quantitative analysis, tadi data angka tadi dijadikan modeling analisis, dijadikan modal untuk kita transaksi, itu satu, Pak. Kalau trading by CSI, kita forecast action menggunakan candle 1 jam sebelumnya. Tuh. Kalau by news, kita tunggu sampai dia aktualnya rilis. Nih, aktualnya di jam segini. Aktualnya rilis, dan memang ada gap tadi yang cukup, yang disebut tadi trigger. Yang saya bilang kemarin, datanya jangan di-share kemanapun. Itu kalian bisa ikuti. Gitu loh. Sell or buy-nya nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Gitu loh. Tapi yang intinya teman-teman paham dulu nih. Apa itu tradable trigger. Gitu loh. Kalau bisa setelah ini nanti dicek-cek aja. Bener nggak nih berita A konsensinya sekian. Bener nggak nih berita B konsensinya sekian gitu loh. Bikin riset lah. Ada 10 berita yang harus diketahui nilai besaran triggernya. Kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah besaran nilai trigger itu bisa berubah?
Saya tidak berani mengiyakan untuk saat ini, gitu loh ya. Tapi kemungkinan bisa berubah. Gitu loh. Ini didapatkan bukan asal-asalan. Trigger ini udah melalui research gitu loh. Itu. Nah, orang yang trading news banyaknya gagal karena dia nggak punya trigger ini, Pak. Yang Iya. dia tahu kalau beritanya bagus, mata uang A dia buy, betul kan? Betul. Kalau beritanya jelek untuk mata uang A dia sell. Mm-mm. Padahal trading news itu bukan itu. Konsensusnya bukan jelek dan bagus. Bukan orange, merah, dan kuning. Enggak. Tapi adalah semakin besar nilai deviasi, semakin itu akan mengejutkan pasar. Jadi berita merah itu enggak terlalu penting kalau memang dia enggak besar mengejutkan pasar gitu loh. Itu, Pak. Kadang yang kuning penting karena besar gitu loh kejutannya pasar, efeknya. Kayak kemarin yang di apa namanya? Yang NFT. terakhir tuh yang -2, Pak. Oh iya, Yang retail itu mall. ya di sini nggak ada. Retail mall itu kan Di TradingView nggak ada. itu -2 kan, gitu loh kan. Heeh. Forecast-nya kan 5 gitu loh kan. Kan saya bilang tuh Mm-mm. kurangnya 5. Gitu loh. Nah, itu signifikan tuh ke harga tuh. Nah, itu yang saya bilang beritanya itu nggak perlu merah, nggak perlu orange gitu loh. Tapi 10 berita ini harus dipahami. Ini dasar untuk kalian paham tradable trigger. Kalau setelah paham ini nanti banyak setiap berita gitu loh. Tapi yang berkaitan dengan inflasi, yang biasanya menjadi indikator dari penilaian inflasi itu ini, Pak. Data ini. 10 berita. Dan ini di Eropa ini hampir setiap negara punya berita ini ya. Iya, betul. Termasuk di Australia. Gitu loh. Non-NFT pun negara-negara banyak kok. Nah, ini contohnya kayak gini deh. Gitu loh. Nah, ini aja dipahami dulu nih, gitu loh, trading news. Non-farm payroll. No, ada Kanada, ada Switzerland. Nanti kita Prancis. baru bahas Ya. tuh CPI itu apa gitu. Itu kan teoritisnya aja. Yang Ya, butuhnya betul. praktikal. Kayak kemarin kan, Pak, susah Pak trading by PTN. Zoom sekali kan beres. Bisa aplikasi. Nah, sekarang saya harap news pun gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikir dulu, Pak, CPI itu apa ya? Gitu loh. Pak, retail sales itu apa? Teoritisnya kita bahas setelah bisa praktek. Karena kalian kan yang penting profit gitu loh. Paham ilmunya. Nah, ini salah satunya nih. Kalau kalian paham tradable trigger, memang lebih shaping dibanding kita menggunakan teknikal, tapi kita juga menggunakan teknikal untuk mengetahui apakah memang forecast itu sudah menjadi market discount everything. Jadi kalau misalkan kita bahas trading forex, ada orang sebut market discount everything. Itu sebetulnya ketika satu hal forecast itu keluar dari lembaga gitu loh. Misalkan previously 200.000. NFP itu forecast-nya 400.000 gitu Pak Ir ya. Iya. Itu pergerakan forecast sudah terjadi. Gitu loh. Dan ketika tidak ada trigger tadi ini nggak bakalan jadi yang hebat. Tapi kalau misalkan tiba-tiba angkanya selisih 50.000 aja misalkan, atau 70.000 sesuai dengan trigger ini, 470.000 itu bisa langsung volatile harga. Karena tadi semua peserta pasar mengambil keputusan karena satu alasan tadi gitu loh. Karena udah sepakat. Kesepakatan tadi. Gitu loh. Nah, sekarang paham kan bahwa yang selama ini disebut-sebut oleh rekan-rekan kita, pada waktu yang singkat market adalah sebuah voting, betul gitu loh. Ya votingnya kita sebut ada alasannya trigger. Kita sebut trigger. Apakah ini bisa digunakan Pak di saham Indonesia? Pada beberapa hal bisa. Contohnya trigger apa? Trigger kenaikan batu bara, harga coal dunia, itu bisa jadi salah satu trigger untuk transaksi di saham. Tapi kita nggak akan bahas luas ke sana. Ini cukup teman-teman pahami US report dulu, ada 10, core CPI, month to month, triggernya itu 0,20%. Cara analisnya tadi, lihat data forecast, ditambah untuk mendapatkan
efeknya dan dikurangi. Iya, bisa Positif naik, dan bisa negatif turun. itu tergantung dari nilainya. Maksudnya gini loh, kalau core CPI month to month itu meningkat, perekonomian US itu membaik atau memburuk? Kira-kira. Nah ini sesuatu hal yang nggak bisa dikira-kira. Karena ini ada dasar keilmuannya. Ada Kita akan datanya ini. bahas besok. Gitu loh Tuh. ya. Jamnya sama. Tapi ini sebagai sebuah contoh, biar teman-teman nanti pas besok saya bahas, oke, core CPI ini meningkat, artinya perekonomian US ini membaik, misalkan gitu loh ya. Ketika perekonomian US membaik, mata uangnya akan menguat, maka akan menyebabkan penurunan temporary terhadap XAU USD gitu loh. Kenapa Pak temporary? Karena ada katalis berita-berita yang lain yang bisa menyebabkan mata uang mereka melemah. Bagaimana kita tahu melemah? Kita bisa buka forex strength currency. Gitu loh. Di sana ada beberapa mata uang dari berbagai negara. Kita lihat mana yang paling lemah terhadap satu yang dengan yang lainnya. Nah, kelemahan itu sudah bersifat leading. Jadi kalian sudah nggak bisa mengambil keputusan sebetulnya dengan data tersebut. Tapi kita hanya melihat benar nggak mata uang negara tersebut sedang melemah. Karena indikasi dari berita-berita ekonomi yang mempengaruhi sisi daripada makroekonomi suatu negara gitu loh. Currency strength ini Pak. Betul. Gitu loh. Nah, kalau ini kan cuman baru satu ya Pak ya? Iya. Kalau nanti teman-teman bakal saya sharing indikatornya ibaratnya gini. AUD JPY. Mata uang AUD bertemu JPY maka lebih kuat mana gitu loh Pak. Iya, betul. Gitu. Kalau ini Nah, kan sama. sendiri-sendiri. USD DXY gitu loh ya, lebih kuat mana. Jadi nanti itu parameter itu bisa kalian gunakan untuk melihat suatu impact yang diberikan oleh market, apakah benar menyebabkan penguatan mata uang atau pelemahan mata uang. Itu bukan untuk keputusan jual dan beli, itu hanya untuk melihat efek dari suatu berita gitu loh. Iya. Benar apa enggak terjadi. Itu aja. Yang tadi absen saya akan invite malam hari ini. Satu dulu ya. Nanti saya sharing ini, saya buka PowerPoint-nya nggak kebuka, Pak. Ada pengenalan sana. Intinya, ini udah ke-record kok, Pak. Partisipan yang ada di sini saya invite lebih dulu. Yang nggak hadir ya nanti aja gitu loh. Karena saya udah bikin kelas ini cukup bisa diakses siapapun ya. Jadi ada effort untuk belajar lah gitu loh. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan, pahami tradable trigger terlebih dahulu. Itu aja intinya. Jangan kalian mau paham, Pak, NFP itu apa ya? Enggak. Nanti setelah paham tradable trigger, modulnya ada, kalian baru bisa ngerti, oh, yang menurut Pak Nana itu ini loh, ketika trade balance itu ada deviasi 70, 7B. Kita tinggal bikin forecast, ini paling gampang, Pak Ir. Iya, betul. Paling gampang, contoh kita NFP aja deh, kita langsung forecast NFP untuk Boleh. bulan depan. Gitu loh ya. Datanya nih kita pakai 50K, ini bareng-bareng kita bikin. Ini nih, forecast 190. 190K. Langsung aja Pak, tambah 70K. Berarti aktualnya itu signifikan di 260. 260. Itu berarti kita XAU USD-nya kita sell. Sell. Ya. Kalau mau buy, berarti 190K dikurangi 70K. Iya, 120K. Udah. Kita buy. Clear. Gitu loh. Nah, tadi kenapa Pak kita buy kalau misalkan melemah, itu akan dibahas besok. Kenapa kalau meningkat kenapa kalau meningkat kita sell? Kenapa kalau melemah kita buy? Gitu loh ya. Nanti itu akan dibahas besok. Nah, intinya silahkan ada pertanyaan nggak? Udah paham belum yang dimaksud dengan tradable trigger? Ada gambaran? Saya sih pingin malam hari ini ada gambaran dulu. Oke. Pak Andri bisa menggunakan data aktual untuk trigger atau menggunakan forecast. Kalau saya data forecast yang saya gunakan, Pak, nggak aktual. Mungkin Pak Andri maksud itu dia membandingkan data sebelumnya, Pak, dengan aktualnya, bukan menggunakan forecast. Karena ada beberapa di luaran yang menggunakan itu. Cuma kalau kita sepakat ini adalah hasil voting, berarti voting itu kan suara terbanyak.
suara terbanyak itu saat ini lebih banyak orang menggunakan forecast dibandingkan aktual, bukan previous dibandingkan aktual. Oh iya, nggak bisa. Iya. Nggak bisa previous. Itu harus, jadi gini Pak, ini kan NFP ini kan data forecast-nya 190K. Iya. Berarti intinya si emas ini apa? Kalau kita percaya emas ini artinya buy kan? Betul ya? Ya, betul. Betul loh. Kalau terjadi 190K ini nggak ada nilai kejut Pak. Nggak Iya. ada. Karena pasarnya udah mungkin saat itu bullish. Rata-ratanya bullish Pak. Tapi kalau ternyata data forecast ini naik 70K jadi 260K, 70K pas rilis, 260K pas rilis, maka itu akan signifikan ke pasar. Iya. Jadi kita bisa langsung ikutan sell Pak, ketika Betul. beritanya rilis. Gitu loh. Kita sama-sama ikut voting bersama. Bedakan kita sedang forecasting dan ikut voting bersama. Itu suatu hal yang berbeda. Kalau forecasting, kita melakukan entry sebelum beritanya rilis. Betul ya? Pak Hadi Surya hanya beraksi ketika datanya sudah rilis. Dan pergerakan movement range-nya itu belum tercapai. Nah ini jadi seru nih. Berapa sih besaran movement range-nya ketika deviasi 70.000? Ya. Ada yang tahu kira-kira minimal average loh ya? Itu besarannya 70 pips Pak. Ketika menggunakan Agnes atau menggunakan broker 3 digit, gitu loh. Atau 7 poin ketika menggunakan broker 2 digit di belakang. Jadi ketika nanti forecast-nya itu rilis, ada deviasi, pergerakan harga baru 5 poin, Bapak masih bisa mendapatkan sekitar 2 poin. Ini kalau misalkan kita menggunakan average, gitu loh. Nah itu biasanya kita nanti masalahnya sama broker. Trading news sampai hari ini itu nggak bisa digunakan di beberapa broker termasuk Agnes Pak. Tanya Pak Irwan. Kemarin saya trading di Agnes, entry setelah news release bisa take profit nggak Pak? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Gitu loh. Nih mungkin buat teman-teman yang tadi masih bingung, kalau market newsnya sudah rilis gitu kan, dan ada betul kayak ini NFP ya, ini NFP deviasinya ada 70K dan di bulan yang ini nih, ini kan perbedaannya jauh tuh dari forecast ke aktual. Aktualnya lebih tinggi daripada forecast, berarti kan kita sell ya. Nah tadi Pak Nana bilang itu kita bisa dapat 7 poin itu apa? Ini loh pergerakannya ini. Candle yang ini kan candle NFP. Kalau mau diperhatikan pergerakannya berapa? 7 poin kan? 7,875 poin. Jadi ada pergerakannya itu udah ada hasil risetnya juga, dan riset yang Pak Nana berikan ini adalah untuk NFP itu pergerakannya adalah 70 pips ya tulisannya, atau 7 poin. Gitu. Tapi kalau yang bulan ini kita total dari berita sampai ke low-nya itu 40 poin, Pak. Waktu itu kenyang kita. Iya betul Pak. Ini kan kita menggunakan satu penelitian ya. Iya, gitu satu loh. riset. Memang rata-ratanya lebih. Iya. Gitu loh. Rata-ratanya lebih. Cuman ini dari riset yang dulu saya pelajari. Ini riset bukan buatan saya. Ini dari guru saya. Saya harus sebutkan namanya siapa ya. Tapi memang sudah lengkap. Jadi US report-nya ada, trigger-nya ada, movement range-nya ada. Iya, keren sih itu. Ada berapa? Hampir ada 7 negara gitu loh. Nah makanya saya kemarin bilang mohon data tidak disebarluaskan. Gitu loh. Saya udah izin kok ke guru saya untuk minta data ini gitu loh. Jadi nggak apa, kalian bisa gunakan. Tapi ini kita pelajari dulu. Kenapa saya belum kasih movement-nya? Kalau saya kasih movement-nya langsung, nanti beres ini bubar Pak. Iya. Kelas. Mereka bilang gini, udahlah saya udah paham. Yang penting kan ada deviasi. Enggak. Tetap nanti teman-teman harus paham. Kenapa sih NFP itu ketika nilainya lebih tinggi, kita harus sell gitu loh. Iya. Ketika nilainya lebih rendah, kita harus buy. Nah itu nanti kita akan pelajari gitu loh. Karena ini berita itu tujuan satu kok Pak.
indikator penilaian daripada inflasi suatu negara. Betul. Gitu loh. Intinya apa? Pelemahan atau penguatan mata uang suatu negara. Makanya tadi saya sebutkan di grup, kita akan mendapatkan indikator strength currency untuk menilai mata uang ini lebih kuat atau lebih melemah dibandingkan mata uang ini. Tujuannya bukan untuk kita trading, bukan. Itu cuma untuk membuktikan bahwa dari sisi makro itu impact-nya benar gitu loh. Gitu. Nah sekarang saya sebut, Pak, lebih kuat mata uang USD atau JPY? Kan ada kan USD JPY? Ada. Oh, itu kan ada USD JPY. Nah sekarang lebih kuat mata uang USD atau mata uang JPY? Kita bahas dari sisi makronya gitu. Misalkan. USD JPY. Buy USD JPY artinya USD-nya beli US, beli USD. beli US dollar, jual JPY. Japan yen. Gitu loh kan. Nah pertanyaannya lebih kuat mana? USD apa JPY? Kalau dari candle ini lebih kuat mana nih? USD. Buy US dollar, jual Japan yen. Itu kan faktanya gitu loh. Tapi apakah benar? Coba kita cek kompresi, Pak. Pakai, oh nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lihat Harus dari sini, USD lebih kuat daripada JPY. Nah, betul. Dari sini kan kelihatan nih. Ah, Lebih kuat kan USD-nya, betul kan? betul. Tapi kalau kalian gunakan ini untuk trading, hancur. Ya, iya. Karena ini udah terjadi. Betul. Gitu loh. Ini data basi. Tapi kita gunakan itu untuk apa? Kita ingin tahu kenapa USD ini menguat dan kenapa JPY ini melemah. Itu loh. Saat ini mata uang yang paling kuat USD dibandingkan GBP, lebih kuat USD kan? Iya. Dibandingkan euro lebih kuat USD. Kenapa? Ternyata berita makro di US itu sedang membaik dibandingkan negara-negara yang lain. Itu. Saat ini aja bisa berubah dalam waktu menit gitu loh. Ini berubah terus, hitungan menit kalau lagi jalan. Berubah. Karena Ya. kan hampir setiap menit itu berita bergantian dari setiap negara gitu loh, Pak. USD Betul. itu sehari beritanya banyak banget. Nah, pengaruh makro ini yang harus kita pahami, impact-nya memang terjadi atau enggak. Itu aja sih. Gitu loh. Bukan Ya. untuk kalian entry, enggak. Jadi kalau teman-teman perhatiin nih di bawah sini ada tanggalnya ya. Update-nya terakhir kapan. Nah ini. Dia berubah terus tiap menit. Oke. Mungkin biar enggak terlalu lama, Pak. Ya. Record Zoom-nya pun biar langsung saya share di grup ya. Boleh. Oke, saya stop Ada share dulu. pertanyaan? Silakan. Nanti saya langsung share ya. Materinya ini nggak bisa saya upload. Bentar. Takut nggak percaya, boleh saya share screen, Pak? Boleh, sebentar saya stop share. Silakan, Pak. Oh, sebentar ya, Pak Nananya terpental. Kalau USD menguat, SAU lagi turun ya, Pak? Belum tentu. Ini kan kalau SAU dan USD dan SAU-nya dibandingkan secara langsung dan di sana terlihat USD-nya menguat, iya betul. Tapi kan kalau cuma USD kayak tadi yang live chart .cu.uk itu hanya per mata uang, belum dibandingkan. Nah, yang Pak Nana punya nanti yang mungkin yang lebih langsung dibandingkan indikatornya. Gitu. Akhir boleh saya jadikan host lagi, Pak?
Oh iya, sorry. Sebentar. Kok jadikan co-host? Saya mau share screen. Ya, bentar ya. Tadi keluar, Oke, nggak tahu sinyalnya mungkin. oke, silakan Pak. Saya nggak tahu kan Pak, saya ini muter aja dari tadi Pak. Iya, Kelihatan ya? itu iya, Karena mungkin saya share setelah ini, tapi intinya tadi, heeh. kalian pahami tradable trigger, datanya udah ada, coba dicek-cek, gitu loh ya. Mm-mm. Nanti pertemuan besok ini nggak mesti hadir, tapi kalau mau hadir bagus. Saya sih seminggu ke depan bakal full Zoom, Pak. Iya. Tapi waktu Zoom yang paling penting kalian hadiri itu di tanggal 22 di malam hari ini, Dan dan di 29. 29. Betul. Nah, sisanya itu apa? Jadi setiap malam langsung saya record. Saya record nih langsung saya share linknya. Kalian bisa download sendiri. Gitu loh ya. Karena kalau yang kita download biasanya suka nggak agak lama ya Pak ya. Jadi silakan download sendiri aja gitu loh. Oke. Jelas, ada pertanyaan nggak? Nah, VPN ini takutnya kalian punya internet banking di laptop, malah kemana-mana ya Pak Iri ya. Iya betul. Jadi gini, kalau ada mau menggunakan VPN, usahakan jangan di handphone, karena handphone itu biasanya kita ada mobile banking. Kalau kita buka VPN dan nggak sengaja kepencet itu aplikasi mobile bankingnya, itu bisa jadi masalah nanti ke depannya. Nah, lebih baik kalau mau pakai VPN, pakai handphone yang tanpa ada aplikasi mobile banking, atau menggunakan PC atau laptop yang nggak ada yang sering kita pakai, yang ada kerjaan kita gitu. Kalau ada kerjaan kita jangan. Kita nggak tahu website mana atau aplikasi dari perusahaan apa yang mengharamkan VPN, sehingga kalau kita terdeteksi menggunakan VPN bisa di-ban permanen atau apa gitu. Ya. Tadi ini VPN sebenarnya tadi untuk apa, Pak? Untuk yang Sebetulnya gini, kita Threat butuh buka Factory ya? Forex Factory, Pak. Tapi Oh, nggak apa-apa kita second opinion pakai apa namanya Pak Ir? Tadi ini trading economic. trading ekonomi. Gitu Iya, loh. trading economics. Karena saya nggak mau juga kalian kenapa-napa gitu loh ya. Jadi kita pakai trading ekonomi saja. Tapi kalau dulu saya belajar itu pakai Forex Factory. Tapi intinya sama aja. Kita cuma melihat angka forecast, dibuat triggernya. Betul. Nanti trigger sekian untuk buy, trigger sekian untuk sell. Udah itu aja. Gitu loh. Ya sebetulnya 2 kali pertemuan itu kalian akan paham. Karena kan sisanya record ya Pak ya. Besok Betul. akan ada 9 record berarti kan. Setiap malam Ya. saya record gitu loh. Cuman nggak bakal lama ya seperti ini aja. Kita cuma paling sebentar sekitar 1 jam kurang atau lebih. Tapi kita record gitu loh. Biar nanti terdokumentasi dan kalian bisa akses kalau lupa gitu loh ya. Bisa ingat gitu loh. Karena trading news itu disebut gampang susah Pak. Iya. Disebut susah sebetulnya gampang. Yang susah itu kalau mungkin analitiknya itu ingin seperti yang dilakukan oleh Benix mungkin ya. Jadi lebih ke arah efek domino dari sebuah masalah ya Pak ya. Betul, kalau itu emang lebih fundamental sekali. Fundamental Benar-benar, sekali. dan harus continuous. Nggak bisa Betul. sekarang riset, besok bolong, nanti kapan lagi riset, nggak bisa, harus continuous. Continuous. Nah kalau yang kita ini itu berdasarkan boleh disebut ya, walaupun kita nggak bisa seberuntung beliau. Cara yang dilakukan oleh Soros, caranya dia menggunakan fakta di saat ini untuk mendapatkan partisipasi bersama. Betul. Gitu loh. Seru deh, nanti kita bakal bahas bear rights dan bull rights gitu loh. Apa itu? Ya tadi, institusi itu brengseknya institusi itu gimana ya? Jadi kalau misalkan memang katalisnya negatif Pak, ya habis-habisan jual gitu loh. Dia bantu pasar itu lebih buruk. Iya. Gitu loh. Nah ketika pasar itu lebih buruk, itu jadi konsekuensi dari voting bersama tadi. Betul. Gitu loh. Makanya ada yang bilang pada waktu yang singkat pasar adalah sebuah voting, betul. Nah voting itu cuman didasarinya oleh apa gitu loh. Yang paling kuat itu oleh berita. Iya. Makanya kalau misalkan kalian lihat di Indonesia itu banyak berita yang diarahkan untuk memaksakan kenaikan suatu harga saham tertentu kan, gitu loh. Betul. Nah itu kalau di luar negeri itu nggak seperti itu. Memang beritanya ada real, kayak misalkan NFP.
deviasinya 70K. Itu JP Morgan dan semuanya itu udah langsung short, Pak. Iya. Gitu loh. Karena apa? Karena dia percaya bahwa oh semua orang akan tersugesti oleh angka tersebut gitu loh. Tantangannya apa? Tantangan tadi. Semakin besar deviasi, semakin broker brengsek. Lag-nya makin parah. Itu aja. Makanya nanti masalah terakhirnya ada di broker. Tapi yang lain-lain itu nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kalau masalah dari berita, saya bisa jamin. Kita trading barang pun, ayo. Oke Pak, ini rekamannya udah di stop dulu kali ya. Saya stop record ya.